Iya, lalu kira-kira bagaimana kepolisian ini mengantisipasi penggunaan plat palsu dan juga seberapa tegas hal itu akan diterapkan? Nah, kita akan langsung bertanya nih kepada Minanti Rohanto yang sudah berada di sana. Betul sekali, selamat pagi Minanti. Bisa dibahas mungkin tentunya bagaimana suasana di tempat Anda melaporkan saat ini dan bagaimana evaluasi dari pihak kepolisian terkait juga dengan beberapa kendala yang dihadapi oleh atlet. Selamat pagi Marvin, Maria. Jadi jika dilihat kondisi lalu lintas di area Bundaran HI ini terpantau ramai lancar. Namun di sini saya tidak dapat memberitahukan titik mana saja etle itu diberlakukan supaya setiap pengendara lebih teratur terhadap tata tertib lalu lintas. Tapi saya akan wawancara yaitu Direktur Registrasi dan juga identifikasi Korlantas Polri yaitu Brigjen Pol Halim Pagara. Bapak, ini sebenarnya apa perbedaan dari tilang manual dan juga tilang elektronik, Pak? Jadi kalau tilang itu elektronik penegakan hukum lalu lintas itu digunakan melalui CCTV. Kita punya CCTV yang identifikasi, yang bisa mengidentifikasi pelanggaran. Kedua, cara kerjanya berdasarkan checkpoint yang ada dilakukan oleh petugas yang ada di persimpangan. Kemudian yang kedua adalah melalui jalur jalan yang kita gunakan checkpoint. Jadi ada melalui elektronik polisi, tindakan polisi. Itu biasanya dengan pelanggaran marka jalan, kemudian juga rambu dan traffic light. Sedangkan yang ada di checkpoint itu safety belt, penggunaan handphone. Selanjutnya dengan yang biasa kita gunakan yang lama, yaitu dengan petugas yang tertangkap tangan langsung pelanggar lalu lintas itu langsung diberikan belangko biru tilang, kemudian lakukan pembayaran di BRI. Oke, baik Pak, itu jadi perbedaan antara manual dan tilang. Nanti saya akan nanya lebih lagi terkait dengan teknis atlet tersebut, tapi kita akan jeda. Jadi Bapak tunggu dulu, nanti akan dijawab oleh Pak Halim Pagara terkait sebenarnya bagaimana proses penegakan hukum dari atlet ini. Tadi pun kami sudah membahas terkait dengan perbedaan tilang manual juga elektronik. Jadi dari hasil tilang elektronik ini banyak sekali pengendara yang kena tilang seperti tidak menggunakan sabuk keselamatan, lalu juga ganjil genap, serta marka jalan di lampu-lampu lalu lintas atau traffic light. Nah, lalu bagaimana sebenarnya tadi ada berita terkait dengan pelanggaran yang ditemukan di tilang elektronik ini terkait dengan pemalsuan plat nomor. Ini bagaimana Pak Halim Pagara terkait dengan pelanggaran hal tersebut? Untuk pelanggaran TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor itu bisa dikenakan di pasal 280 yang dendanya itu maksimal 500.000 atau ancaman pidananya 2 bulan. Itu kalau tidak sesuai dengan spesifikasi teknik dari Polri. Sedangkan tadi kan pelanggaran plat nomornya itu diganti ke mobil lain, lalu dikirimkan surat ke alamat pemilik mobil tersebut, tapi pemilik tidak merasa kalau itu kesalahan dia dan itu bukan mobil dia. Nah, bagaimana apabila jika mobilnya sama gitu Pak, tapi itu bukan dia gitu ke depannya? Apakah ini menjadi salah satu hambatan dari penerapan tilang elektronik ini? Itu juga merupakan salah satu hambatan, namun kita punya data yang baik, yang analitik, yang bisa mengkonfirmasi bahwa ini pemiliknya siapa kendaraan tersebut. Dari jenisnya, warna kendaraan, kemudian daripada konfirmasi diberikan 5 hari kepada pelanggar tersebut untuk mengkonfirmasi apakah benar dia melakukan pelanggaran apa tidak. Gitu. Sudah berapa banyak pelanggaran? Ini kan bisa dibilang hampir setahun gitu Pak. 3 bulan lagi sudah setahun. Evaluasi apa yang sudah dilakukan, Pak? Ya, kalau menurut data kami yang ada selama lebih kurang 9 bulan, khususnya yang di Polda Metro Jaya ini, mulai tanggal 1 November sampai 27 Juli kemarin, itu 19.000, kemudian yang sudah dikonfirmasi itu 6.600, dan sudah yang membayar tilang adalah 3.483, dan pelanggaran yang sudah ditetapkan oleh pengadilan adalah 4.737. Bisa dibilang cukup banyak juga ya Pak yang sudah terkena. Lalu kira-kira terkait dengan tilang elektronik ini, apakah ada hambatan lain ya Pak yang dirasakan dari pihak kepolisian? Apakah ini memang sangat membantu atau bagaimana? Ini sangat membantu karena ini memang diharapkan bahwa masyarakat tidak bersentuhan langsung dengan petugas untuk pembayaran daripada dendanya. Kedua adalah anggaran kita sangat terbatas sehingga pemasangan CCTV ini secara bertahap melalui proses. Ke depan mungkin kita akan melakukan 81 titik lagi untuk pelaksanaan CCTV analitik ini. Kedepannya memang ada perluasan ya Pak supaya lebih tertib lagi pengendara. Lalu Pak, ini kan setiap pengendara wajib mempunyai SIM gitu, surat izin mengemudi. Sebenarnya ini apa artinya SIM Pak dalam
mempunyai tersebut? Ya. SIM diberikan oleh Polri, yaitu apabila ini merupakan kompetensi daripada pengendara kendaraan yang sudah lulus ujian, kemudian administrasi, kemudian juga usia, kemudian juga kesehatan. Jadi 4 poin yang dia melalui tahapan sudah melakukan lulus sehingga diberikan SIM kepada pemohon tersebut. Lalu bagaimana Pak skema penerbitan dari SIM tersebut? Apakah saat ini masih manual atau bagaimana? Kita mulai dari tahun 2015 ini sudah menggunakan SIM online dalam hal bahwa kita menggunakan eKTP dimanapun kita sudah bisa melakukan pendaftaran perpanjangan SIM ataukah mendaftar baru. Itu namanya bisa melakukan pendaftaran ya. Yang kedua ini yang kita lakukan untuk mudah-mudahan di bulan Agustus sudah tuntas, yaitu registrasi online. Jadi masyarakat bisa mendaftar untuk bermohon baik perpanjangan atau baru. Di 3 tahapan ini dilewati. Pengisian formulir, dia hanya datang pada waktu untuk praktek ujian, kemudian teori, kemudian langsung foto pengambilan SIM. Sudah berlangsung Pak SIM online ini, berarti seperti itu? Ya bertahap, kita melakukan bertahap karena uji coba nanti kita lakukan di Agustus ini. Bentar lagi nih ya Pak, bisa dibilang bulan Agustus, berarti kita bisa mencoba. Itu nanti kekuatannya atau perbedaan dengan manual seperti apa sih Pak? Apakah kita langsung dikasih jadwal gitu? Ini hari ini untuk datang atau bagaimana? Nah ini yang istimewanya kita punya registrasi online. Kita diberikan kesempatan lebih dahulu daripada yang manual. Kemudian kami informasikan bahwa juga mudah-mudahan bulan Agustus nanti ini kita sudah punya namanya Smart SIM atau SIM pintar. Di situ sudah ada chipsnya yang terisi, yaitu ada forensik daripada kepolisian, daripada pemilik SIM. Yang kedua data-data pelanggaran, kecelakaan, dan 3 adalah bisa digunakan e-money ini ke depan. Begitu. Pak, itu tadi terkait dengan SIM online, namun ada inovasi juga dari pihak kepolisian yaitu Samsat online ya Pak. Nanti akan kita bahas selanjutnya setelah jeda yang berikut ini. Kita masih membahas terkait dengan SIM online, tadi udah bahas bagaimana nanti ada inovasi baru di bulan Agustus. Kita hanya tinggal registrasi online dan langsung dapat jadwal kapan kita akan tes dan kita pun akan mendapatkan SIM tersebut. Lalu bagaimana dengan perkembangan Samsat online? Jadi ada 3 stakeholder yang menangani surat tanda kendaraan bermotor ini di dalam naungan Samsat. Nah, saya akan langsung bertanya kepada Direktur Registrasi dan juga Identifikasi Pak Brigjen Halim Pagara. Pak, ini sebenarnya bagaimana perkembangan dari Samsat online sekarang ini? Dilihat daripada sejarah dari Samsat sendiri, mulai tahun 74 itu, memang terasa berhari-hari sampai berbulan-bulan untuk penyelesaian daripada administrasi Samsat. Dan terpisah kepolisian untuk pengesahannya, untuk identifikasinya, registrasinya, kemudian dibayar pajaknya di Pemda, kemudian untuk sumbangan wajib dana kecelakaan ini di Jasara Harja. Kemudian berkembang tahun 76 di Metro Jaya. Kemudian dikembangkan ke seluruh Indonesia tahun 78. Selanjutnya dengan peraturan Presiden nomor 5 tahun 2015 ini dibuat lagi suatu konsep baru, yaitu Samsat, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, di mana masing-masing dibuka peluang untuk secara elektronik. Namanya kita sekarang sudah buka namanya Sammonas, Samsat Online Nasional. Kalau kita sekarang dulu kita berhari-hari berjam-jam, sekarang dengan adanya pengesahan dengan pembayaran pajak dan sumbangan wajib ini cukup 5 menit dengan menggunakan 2 alat pembayaran, channel perbankan dan modern channel ini sudah 5 menit sudah bisa terlaksana. Sedangkan mungkin masih banyak yang tidak tahu gitu Pak, di warga Indonesia pengendara gitu kan biasanya hanya datang saja habis itu tetap antri panjang. Nah, ini sebenarnya proses cara manualnya seperti apa? Apakah harus akses melalui website atau bisa online melalui handphone atau bagaimana gitu Pak? Buka di aplikasi store, download dulu Samsat Online Nasional. Kemudian dari situ bisa mendaftar, ya langsung melakukan pembayaran. Namun karena kita terkendala juga dengan adanya beberapa bank pembangunan daerah yang belum terkoneksi karena masih dalam proses pembangunan. Kalau kita lihat ini harus 11 Polda yang melakukan pembayaran secara online. Di mana saja Pak 11 Polda? Salah satunya adalah yang khusus regional, Jawa Timur, Jawa Barat, ya Jawa Tengah, Bali, nah itu yang sudah melakukan. Sudah ya Pak, jadi itulah inovasi. Progres. Oke, berarti itu
yang kemudahan yang dapat dirasakan oleh pengendara saat ini yaitu dari Samsat online, SIM online, kemudian juga nantinya tata tertib pun akan ditegakkan dengan penambahan titik-titik tilang elektronik ya Pak Halim. Baik, terima kasih buat waktunya Pak. Jadi, itu dia wawancara dengan Pak Halim Pagaras yaitu sebagai Direktur Registrasi dan juga Identifikasi Korlantas Polri. Demikian Marvin dan juga Maria. Baik, Oke, terima baik, kasih Minanti. Minanti.